Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latiful khabir, al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat, wal majazi laha bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu man shala wa soma wa tahajjada wa qama wa ahyal laila wan nasa niyama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'ihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna taqwallah ya khairun wasilah nataqarrabu biha ila khaliqana yaumul qiyamah, yaumun la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berjuta kenikmatan tak terhingga kepada kita semua. Semoga kita semuanya termasuk abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan menapak tilasi langkah beliau. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari kafilah panjangnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, andai Allah menurunkan hanya satu surah ini saja, tidak ada 113 surah yang lainnya, lakafa, cukup. Begitu kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal di Fustat Kairo tahun 204 Hijriah. Surah apakah itu? Wal asr, demi waktu. Orang barat berkata time is money, waktu adalah uang, karena mereka membangun peradaban materi. Jika ada materi maka waktu bermakna. Sedangkan Islam mengajarkan wal asr, demi waktu. Karena yang pertama ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bukan harta, bukan kedudukan, tapi yang pertama ditanya adalah waktu yang pernah kuberikan, kemana engkau pakai. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam manusia semuanya tidak akan pernah bergerak pada hari kiamat. Dia akan ditanya, pertanyaannya berapa? Latus alunna yauma idzin anin naim, semua nikmat akan ditanya. Kalau sudah bercerita nikmat, berapa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kau tak akan sanggup menghitungnya. Siapa yang sanggup menghitung hembusan nafas? Siapa yang sanggup menghitung detak jantung, tetesan darah? Siapa yang sanggup menghitung kedipan mata, bisikan hati? Tak ada yang sanggup menghitungnya. Tapi di antara nikmat yang banyak itu, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fi ma afna, umur yang kuberikan kemana engkau pakai. Alhamdulillah, di hari yang baik, Sayyidul Ayyam, andai kita mati pada hari ini, kita dapat menjawab, ya Allah, hari pertama kuisi dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, setelah itu kuisi dengan qabliyah subuh, setelah itu kuisi dengan sholat subuh, setelah itu kuisi dengan sholat duha, setelah itu kuisi dengan zikir, dan setelah itu pun aku bekerja mencari nafkah. Maka semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. WC, tempat yang kotor, tempatnya setan, najis, tapi bagi orang Islam bisa bernilai ibadah. Ketika dia langkahkan kaki kirinya, kemudian dia katakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makan, semua orang makan, tapi makan orang beriman bisa berubah menjadi ibadah. Karena ketika itu dia katakan,
Bismillah, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qul mimma yalik, makan apa yang dekat dengan dirimu. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala menyebabkan tradisi, kebiasaan, rutinitas bisa berubah menjadi ibadah. Oleh sebab itu, jika kita sadar bahwa waktulah yang pertama akan ditanya, maka tidak akan ada manusia yang menyanyiakan waktunya. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, biasanya bersumpah demi makhluknya yang besar, was-samaa'i wat-thariq, demi langit, wasyamsi wadduhaha, demi matahari, wal qamari idza talaha, demi bulan, makhluk yang besar. Tapi saat di lain dia bersumpah demi waktu sampai 6 kali urutannya. Menurut urutan waktunya, ketika terbit fajar dia bersumpah wal fajri walayalin ashar. Ketika masuk waktu subuh dia bersumpah was subhi idza tanaffas. Ketika masuk waktu duha dia bersumpah wad duha. Ketika waktu masuk siang dia bersumpah wan nahari idza tajalla. Ketika masuk waktu petang dia kembali bersumpah wal asr innal insana lafi khusr. Ketika masuk waktu malam dia bersumpah wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Ini menunjukkan betapa besarnya waktu, melebihi besarnya matahari, bulan, melebihi makhluk yang lain, karena kita berada di dalam ruang dan waktu akan ditanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insan, sesungguhnya manusia, lafi, lam menunjukkan penekanan makna sungguh. Lam kalau dibaca panjang la artinya tidak, tapi kalau dibaca pendek lafi khusr. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh pasti dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang yang punya kekuasaan rugi kalau tak memakai waktunya, yang tak punya kuasa rugi 2 kali. Maka siapakah yang beruntung? Innal insan diambil dari kata uns, jinak. Mengapa manusia disebut dengan jinak? Lawan kata dari bahimah, hewan yang tidak ada jinak pada dirinya, liar, menerkam. Maka manusia yang tidak jinak kepada hukum Allah, manusia yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dikatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih tak bermakna daripada binatang. Kita juga disebut dengan sebagai insan dari kata nasia, lupa. Orang-orang yang lupa itu mesti diingatkan bahwa dia lafi khusr, sungguh dia berada dalam kerugian. Tapi siang ini kita tidak rugi karena kita berada di rumah Allah. Siang ini kita tidak rugi karena sedang mendengar ayat-ayat Allah. Tapi nun jauh di sana, saudara kita yang tidak sakit, saudara kita yang tidak musafir, mereka rugi. Walaupun menurut materi mereka beruntung, tapi kerugiannya amat sangat nyata. Karena waktu yang mereka sia-siakan tak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya Allah akan ditanya, innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran kita. Kullu ulaika kana anhum mas'ula. Semuanya akan ditanya, semuanya akan disoal oleh Allah SWT. Kemana, di mana, untuk apa yang pernah kuberikan dulu kepada engkau? Apakah kau gunakan, kau pakai untuk mencari ridha Allah atau tidak? Innal insana lafi khusr. Apakah semuanya manusia? Ada pengecualiannya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Cukupkah di hati saja? Tidak. Al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Maka bersyahadat bagi yang mu'allaf masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Cukupkah hanya itu saja? Tidak. Karena banyak orang yang percaya kepada Allah tapi menolak Muhammad, maka disertai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang diulang dalam azan, itu yang diulang lagi dalam iqamah, itu yang diulang dalam tasyahud awal, itu juga yang diulang dalam tasyahud akhir. Lalu kemudian setelah orang beriman, tak cukup dengan hati, diucapkan dengan lidah. Wal amalu bil arkan, anggota tubuhnya ikut beramal. Illal ladzina amanu, orang-orang beriman, dia tidak termasuk orang yang merugi. Lalu setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala berkata, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal solih. Orang selalu menyangka amal solih itu puasa, maka banyak orang yang berpuasa Senin Kamis. Orang menyangka amal solih itu zakat,
maka dia banyak bayar zakat fitrah, zakat mal. Orang menyangka amal solih itu adalah baca Al-Quran, hatam Al-Quran. Betul, itu tidak salah. Itu semuanya amal solih. Tapi makna amal solih yang umum adalah semua perbuatan yang dilandasi iman atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang berangkat bekerja di kantor dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam karena lembur, itu juga bisa bernilai amal solih. Kalaulah orang beriman tidak mengkotak-kotakkan amal, di masjid ibadah, di luar masjid tidak ibadah, di tanah suci ibadah, di kampung halaman tidak ibadah, bersama ulama ibadah, bersama anak istri tidak ibadah, padahal semuanya bisa bernilai ibadah. Ibu yang mengandung anaknya 9 bulan 10 hari, melahirkan anak, meregang nyawa, mati dia, mati dalam keadaan mati syahid karena dia melahirkan anak-anak yang solih. Laki-laki yang mencari nafkah, melepuh, meneteskan darah air mata, hitam kulitnya karena terpaan matahari, tapi dia niatkan bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mati dia dalam mencari hartanya yang halal. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya dari perampok, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. At-tajiru saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah, masiddiqin wasyuhada wassolihin, maka dia akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama mereka orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid bersama orang-orang yang solih. Kita tidak membagi ini ibadah, ini tidak ibadah, ini amal, ini tidak amal. Semuanya bisa bernilai amal, bahkan tidurnya pun bisa bernilai amal. Kenapa demikian? Karena sebelum dia memejamkan mata, dia berkata, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Andai mati dia, maka matinya husnul khatimah. Dan ketika matanya terbuka, yang diingat pun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman tidak nampak, iman tidak pernah ditulis di KTP, iman tidak pernah ditulis di kertas formulir, tapi iman percaya bahwa dia yang mengawasi. Gara-gara iman itulah pedagang tidak curang dalam timbangan. Gara-gara iman itulah penguasa tidak menganiaya rakyatnya. Gara-gara iman itu pula rakyat tidak melawan kekuasaan yang dititipkan Allah pada orang-orang yang diridhoinya. Karena iman itu pula kepala rumah tangga mendidik anak istrinya. Karena iman itu pula anak tidak durhaka kepada orang tua. Karena iman itu pula orang tua takut menyanyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, yang menjadi amanahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, tidak ada aman bagi orang yang tidak beriman dan menunaikan amanah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman menunaikan amanah, maka akan wujud keamanan. Wa amilus solihat, barulah ia beramal solih. Cukupkah dirinya saja beramal solih? Tidak. Orang beriman tidak egois. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya tidak minum khamr, yang penting saya tidak berzina. Orang beriman tidak egois. Maka ayat itu dilanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Saling pesan memesankan, saling mengajak. Oh kawanku, oh tetanggaku, oh sahabatku, oh anak buahku, oh kaki tanganku, oh orang-orang yang berada di bawah kekuasaanku. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Ini benar, ini salah. Tunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Setelah itu baru sabar. Wa tawasau bis sabr. Sabar ketika kematian, sabar ketika sakit, sabar ketika kebakaran, sabar ketika kehilangan. Bukan itu dimaksud. Itu sabar level 3. Sabar kita memperjuangkan kebenaran. Sabar ketika di tengah malam terbangun melawan kantuk. Sabar melawan ajakan untuk memakan haram. Itu dulu dikatakan sabar. Hari ini orang bilang menolak harta yang banyak, mungkin dia tidak dikatakan sabar. Kau bodoh, ini kesempatan, kenapa engkau tidak ambil? Tapi Al-Quran berkata, wa tawasau bil haq. Setelah kau tahu bahwa
ini benar, itu salah, maka kau perjuangkan dia. Kau berjuangkan dengan segenap kemampuan, menahan diri dari sumpah serapah kucilan orang, maka saat itu kita akan masuk tergolong orang-orang watawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.